Shalom, kita bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Gumulan. Bagaimana kabar adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Puji Tuhan, semoga adik-adik semua selalu sehat dan sukacita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengikuti sekolah minggu ya. Apakah semua sudah siap? Sudah rapi? Sudah menyiapkan Alkitab dan persembahan? Wah, adik-adik hebat semua. Semua sudah siap dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Adik-adik, marilah kita mengawali sekolah minggu saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, mohon bimbingan Tuhan. Kita akan ambil sikap berdoa yang baik, tangan dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Sekolah Minggu GKJ Gumulan menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji syukur serta terima kasih. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir nanti dengan lancar. Kiranya Engkau juga berkati, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mampukan kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Satyawati. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang cantik dan ganteng-ganteng. Anak-anak sekolah minggu GKJ Gumulan. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Luar biasa. Tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, perkenalkan saya Ibu Endang Satyawati dari Blok 2 GKJ Gumulan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Yuk kita membaca. Yang belum bisa membaca kitab suci, nanti bisa minta tolong sama Bapak Ibu, atau Papa Mama, atau Simba, atau Eyangnya ya. Yuk kita baca. Efesus 6 ayat 10 sampai 20.
dengan judul perlengkapan rohani ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-20 tentang perlengkapan rohani. Adik-adik, tentang perlengkapan rohani. Nah, itu digambarkan kalau di negara kita itu yang menjaga negara dan membela negara adalah tentara. Nah, tahu ya adik-adik tentara itu? Apa ciri-ciri tentara adik-adik? Ayo, apa ciri-cirinya? Dari bajunya, warnanya apa? Kemudian senjatanya yang dibawa itu apa? Nah, kalau dari baju tentara Indonesia itu hijau ya adik-adik ya, menggunakan pakaian yang hijau. Nah, kemudian senjatanya pistol. Nah, untuk perlengkapan rohani ini nanti itu diibaratkan seperti atau digambarkan tentara Romawi ya. Kalau zaman dulu, zaman kehidupan dulu itu digambarkan itu adalah tentara Romawi. Nah, tadi di dalam Efesus 6 ayat 10-20 ada kata-kata apa adik-adik? Tentang ikat pinggang kebenaran. Apa sih ikat pinggang kebenaran itu? Nah, kita hanya menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Jadi pengertian ikat pinggang, tahu ya adik-adik ikat pinggang itu ya. Jadi kalau anak putra, laki-laki khususnya itu biasanya kan menggunakan ikat pinggang atau sabuk. Ya, yang putri juga pakai ya, biasanya kalau pakai seragam gitu. Nah, di sini gambaran dari ikat pinggang. Oh ya, Bu Indah punya gambar, contoh ya. Contoh tentara Romawi. Nah, tentara Romawi. Nah, ini contoh tentara Romawi. Nah, ini. Nah, ini ada gambar-gambar dari senjata perlengkapan ya. Jadi ada seorang tentara dengan lengkap menggunakan baju dan juga senjata. Nah, tadi
di dalam kitab suci itu kan kita menemukan istilah ketopong. Nah, apa sih ketopong itu ya? Dari mulai atas dulu ya. Ketopong itu jadi seperti ini. Jadi seperti helm ya. Jadi seperti helm yang digunakan di kepala itu ketopong. Nah, itu jadi di situ menjaga kalau kita memakai helm itu kan menjaga keselamatan untuk melindungi kita ya. Kalau kita naik motor atau kita bepergian menggunakan kendaraan itu menggunakan helm. Nah, di sini ketopong ini untuk melindungi kita dari pikiran-pikiran jahat atau misalnya dari seperti bohong. Nah, itu ya. Jadi itu dengan ketopong ini atau topi atau helm itu bisa sebagai perlindungan, jadi untuk keselamatan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah baju zirah. Nah, baju zirah. Nah, yang digunakan tentara ini baju zirah ya. Baju zirah. Nah, baju zirah itu apa sih? Baju zirah itu, nah di sini baju zirah itu tadi untuk keadilan ya. Jadi untuk keadilan di mana kita dengan menggunakan baju itu kita bisa berbuat adil, berpikiran yang tidak memihak. Nah, itu. Nah, kemudian apalagi ada ikat pinggang. Nah, ikat pinggang ya. Tadi ikat pinggang kebenaran ya. Ikat pinggang kebenaran. Nah, di sini ikat pinggang kebenaran tadi bahwa kita menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan. Dan ketika kita membungkus kebenaran ini di sekeliling kita seperti ikat pinggang, itu menyatukan semuanya ya. Jadi kebenaran. Kemudian perisai. Nah, tadi ada istilah atau di dalam kitab suci yang kita baca tadi perisai iman ya, perisai. Nah, perisai atau tameng itu untuk pelindung kita ya. Jadi untuk pelindung kita. Jadi ketika roh jahat mencoba menembakkan panah kejahatan, kita dapat mempertahankan iman kita kepada Yesus dan dilindunginya ya. Itu adalah perisai ya. Perisai. Nah, awas ada panah kejahatan, langsung perisai kita tutup dengan perisai. Nah, kemudian ada pedang. Nah, pedang. Nah, ini senjata tentaranya pedang. Nah, pedang itu menggambarkan apa ya? Atau sebagai lambang apa? Nah, pedang di sini itu bahwa Tuhan juga telah memberi kita senjata ya. Senjata untuk melawan daripada jahat atau si jahat. Nah, itu kita diberi senjata. Nah, di sini adalah pedang roh ya. Di sini menggambarkan bahwa pedang ini adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, mendengarkan, nah itu hidup kita akan seturut dengan kehendak Tuhan dan kita akan firman Tuhan itu sebagai senjata dari Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah kasut ya. Jadi kasut sepatu ya. Jadi kasut atau sepatu ya. Di sini sebagai bahwa kita kasut itu melambangkan dipakai untuk melindungi kaki dan membantu orang atau membantu seorang prajurit untuk berlari dengan berani dan selalu membela kebenaran, ada kerelaan membela kebenaran, berani ke dalam pertempuran. Nah, kita diajak untuk mewartakan firman Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita. Nah, ini jadi lambang kerelaan mewartakan Injil ya. Ini gambar tentara. Nah, seperti itu. Ini juga bisa. Nah, ini sudah ada tulisannya ya. Jadi ada ini. Nah, ini adalah gambar seorang tentara Romawi dengan perlengkapan senjatanya. Nah, ini adalah sebagai lambang juga bahwa kita diberi Tuhan perlengkapan senjata untuk melawan si jahat. Nah, jadi ketika kita ada bujuan-bujuan yang tidak baik, kita bisa melawannya ya. Jadi misalnya ada contoh ilustrasi, kita jalan-jalan dengan teman kita misalnya bertiga atau berempat, jalan
Kemudian tiba-tiba di jalan itu kita lihat uang. Nah, apa ayo yang di dalam pikiran kita? Apakah mau mengambil untuk jajan? Apakah mengambil untuk mencari tahu itu milik siapa? Nah, jadi dengan perlengkapan senjata Allah ini kita bisa melawan si jahat. Nah, kalau di dalam kehidupan kita si jahat itu banyak sekali ya adik-adik, bisa berupa pikiran jahat, bujukan jahat. Nah, seperti itu ya. Jadi adik-adik, dengan perlengkapan rohani yang Tuhan berikan, kita semakin disiapkan untuk melindungi diri dari yang jahat dan hidup kita lebih setia di dalam Tuhan. Itu ya adik-adik, firman Tuhan kita hari ini dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20 tentang perlengkapan rohani. Nah, sekarang selanjutnya ada aktivitas ya adik-adik. Untuk yang kelas kecil menggambarkan. Silahkan menggambar salah satu dari perlengkapan senjata Allah. Tadi ada ketopong atau topi atau helm, ada baju zirah, kemudian ada pedang, kemudian ada perisai, kemudian ada sepatu atau kasut. Nah, itu silakan adik-adik yang kelas kecil menggambar salah satu dari perlengkapan senjata Allah ini. Nah, kalau yang kelas 2 silahkan menuliskan dari ini perlengkapan senjata Allah ini ya. Ada topong, baju zirah, kasut, pedang, perisai. Nah, itu silahkan. Kemudian ikat pinggang kebenaran ya. Jadi silahkan dituliskan. Kalau yang kelas besar menuliskan dari perlengkapan senjata Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ya. Jadi ada beberapa ya. Jadi ada kurang lebih 6 atau 7 ini ya. Kalau yang kelas kecil silahkan menggambar salah satu saja. Mau menggambar pedang, mau menggambar perisainya, mau menggambar ikat pinggang atau ketopong. Nah, jadi adik-adik, ini adalah gambaran atau lambang dari perlengkapan rohani atau senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah. Nah, ini adalah lambang atau gambaran. Karena zaman dulu itu tentaranya tentara Romawi, sehingga ini adalah gambaran dari perlengkapan senjata dari tentara rohani, di mana sebagai lambang untuk perlengkapan rohani. Demikian adik-adik untuk firman hari ini. Terima kasih. Adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan iringi dengan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Saat ini kita akan menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah sertai sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Tuhan, kami juga mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan kami, kiranya persembahan kami boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu ini dan akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai. Banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, tak terasa sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti sekolah minggu online melalui channel YouTube GKJ Gumulan. Adik-adik jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan sehat, istirahat yang cukup, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu saat ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.